kita nanya dong kalau kita masuk lewat mana, karena nggak mungkin kita lewat UGD lagi gitu kan. Dikasih tahu lah dia, oh pintunya yang ini, tara gitu. Dia pas lihat ke bawah tuh 3 lantai, enggak. Kita aku telepon kan gimana cara penantangannya, harus kayak gimana prosedurnya, dokumennya yang dibutuhin apa aja. Aku tanya ke rumah sakit kayak gitu. Dan ternyata pas due date-nya dia ternyata rumah sakit ada informasi dari rumah sakit ya, gitu. Ternyata rumah sakit itu tutup, akan mengadakan renovasi. Jadi akan tutup selama 2 bulan full tanpa jadi nggak nerima pasien. Rumah sakit renovasi, dokternya juga nggak ada rekomendasi rumah sakit lain pun. Jadi memang benar-benar kita nggak bisa terima lahiran di bulan itu karena tutup. Dari bulan Desember sampai akhir Desember sampai Februari. Kebetulan due date-nya itu pertengahan Februari. 18 ya. 18 Februari, pertengahan Februari. Ya, due date-nya itu. Terus ya udah panik kan, udah 8 bulan langsung di cancel dari rumah sakit, ada info kayak gitu, kita harus nyari gimana. Nyari lagi, mulai dari nol lagi. Gimana ini kan? Akhirnya banyak teman juga sih yang bantuin gitu. Iya. Ada beberapa saran rumah sakit, tapi karena kita udah keburu srek ya, balik lagi kan kalau udah srek tuh kadang orang jadi aduh gitu kan, keburu panik duluan, belum ada pengalaman apa-apa. Ya. Tapi terus aku cari kan pas 8 bulan itu, aku cari ya. Waktu dia kita ingat waktu 6 bulan kemarin ada kejadian flag itu di dokter UGD-nya itu ya. Bisa bahasa Inggris. Ini tuh rumah sakit yang berbeda ya. Rumah sakit berbeda. Sama yang di pilihan kita pertama. Dia bisa bahasa Inggris, tapi kendalanya nggak tahu tuh nama dokternya siapa. Dan itu cuma juga hafal mukanya. Iya, aku cuma hafal mukanya, si dokternya kayak gimana. Terus dia nggak tahu namanya. Terus lagi pula pakai bahasa Rusia kan. Ya udah, akhirnya aku coba tahu namanya rumah sakit apa. Aku cari tuh di website rumah sakitnya. Cari fotonya. Cari foto dokternya. Cari foto, bukan cari nama. Cari foto dokternya mana. Dan alhamdulillah ada temu. Ya, untungnya itu pas di slideshow website pertamanya, di website main page-nya itu slideshow ada foto dokternya. Terus carilah namanya ini siapa, capture, datanglah ke rumah sakit ini. Telepon dulu. Untuk dokter itu. Nggak tahu kan? Dibantuin teman waktu itu. Nggak tahu namanya siapa. Aku datang ke sama teman, kebetulan datangnya emang sama minta ajak teman ke sana. Datang ke UGD-nya, kasih fotonya, ini nama dokternya dokter siapa, aku mau ketemu dokter itu. Terus kita bikin appointment. Karena kenapa dijelasin lah, karena dibantuin teman kan dijelasin kenapa. Oke, akhirnya dokternya ada. Akhirnya setelah itu baru kita bikin appointment untuk ketemu dokter itu. Bikin appointment ke dokter itu, terus kita bilang kita mau bisa nggak, ini dokternya itu spesialis apa ya, kita tanyakan. Pokoknya kita tanya kita melahirkan dengan dia, pertimbangannya bahasa dan segala macam gitu dijelasin. Ternyata dia juga ngejelasin dia itu bisa untuk membantu lahiran. Tapi beda departemen. Beda departemen. Jadi di rumah sakit itu ada kan untuk dalam negeri ada departemen negeri sama yang kita tuh jadinya jatuhnya. Jadi di rumah sakit itu rumah sakit negeri ya. Kayak rumah sakit negeri itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah negeri swasta. Iya salah ya. Rumah sakit pemerintah, tapi di rumah sakit pemerintah itu dibedakan, ada juga yang untuk memang kelasnya mandiri, untuk swasta. Untuk di sana soalnya untuk pengobatan itu gratis untuk warga negaranya. Jadi rumah sakit melahirkan itu gratis pun untuk kelahiran. Kalau di sana udah gratis, kalau punya anak dapat dikasih subsidi ya atau apa. Bahasa gitulah. Ya lah. Terus habis itu jadi untuk kita milih yang di rumah sakit itu untuk yang berbayar. Jadi dokter ini kebetulan di departemen yang pemerintahannya, nggak menangani yang berbayarnya. Terus kita tanya apakah memungkinkan untuk membantu lahiran untuk istri, karena kan beda departemen.
alhamdulillahnya memungkinkan. Terus kita sesuai apa kontrak juga, prosedurnya sesuai kontrak, semuanya segala macam. Kamu jalan udah gitu. Sebenarnya awalnya di rumah sakit yang pertama itu udah bilang gitu sama suami, udah niat nanti kita kalau ke dokter itu harus ngomong gitu ya. Kayaknya kalau dari aku pribadi, aku tuh nggak kuat untuk ngedan gitu. Jadi mungkin nanti saat terjadinya kelahiran tuh dia bisa ada opsi-opsi lain gitu lah nanganin caranya lah, gitu. Nggak tahu gimana. Karena kan nggak ngerti kan, maksudnya aku sih mau to be honest, aku nggak kuat gitu gimana. Nah pas kita udah lupa hetik sama pindah cari rumah sakit, itu lupa nggak ngomong ke dokter yang baru. Oh gitu. iya, sama nih dokter ini waktu aku datang, waktu kita diskusi sama dokternya, ketemu dokternya, sempat diskusi nih masalah dokter ini, dia menyatakan untuk saya opsinya itu akan normal, sebisa mungkin saya akan usahakan normal. Jadi kalau nggak ada kendala apapun normal. Jadi dia menyatakan memang kodratnya itu cewek merasakan sakit itu. Jadi kamu mau bilang aku nggak kuat minta sesar, tapi kondisinya memungkinkan untuk normal, nggak sehat, nggak ada masalah, cuma keinginan pribadi nggak dikasih. Kalau kamu setuju, kamu bisa sama saya. Nah itu masuk dalam kontrak, itu kita ya setuju lah, kita tahu segala macam. That's why. Kenapa di situ? Mau nggak boleh? Terus iya sama tadi itu lupa untuk ngomong ke dokter itu kalau aku ada kayaknya kendala itu nggak kuat gitu, atau karena nggak olahraga juga lah ya di sana. olahraga yang ngepel, karena mau bilangnya ngepel ya banyak jongkok apa gitu doang. Nah ternyata lupa nggak ngomong, yang kita sibukin malah ngobrolin masalah ari-ari. Karena yang kita tahu kalau di Indonesia begitu lahiran, ari-ari itu katanya dibersihin, ditaruh di kandil, dikubur. Jadi kita kepikiran permasalahannya itu di sana lagi winter. Saljunya tebal berapa meter? Sedang lebih semeter. Udah, terus nggalinya gimana kan? Iya, jadi aduh gimana gitu, yang diobrolin juga ke dia, kita harus kasih tahu dulu nih kebiasaan kita gitu kan, kita butuh si hari-hari itu kudu dibersihin apalah segala macam. Udah oke. Itulah yang kita sampaikan pertama ke dia, dan responnya dia tuh lucu loh. Karena di sana dia nggak ada yang hari-hari diminta. Untuk warga negara sana nggak ada yang diminta dibersihin. Aneh kan? Oke, saya akan tanyakan ke pihak rumah sakit. Jadi prosedurnya akan banyak, akan tanyakan ke pihak rumah sakit. Iya. Dari pihak rumah sakit akan tanyakan lagi ke pihak rumah sakit bagian hari-hari, yang nggak ngerti lah dia ngejelasinnya begitulah pokoknya. Si hari-hari itu ada bagiannya sendiri. Iya, jadi tuh udah complicated banget ya, jadi nggak ngerti lah ya. Terus itu kenapa juga ya pikiran di situ loh, si hari-hari loh itu. Iya, yang concern kita tuh hari-hari. Beneran nggak bohong, itu hari-hari aja. Terus ya udahlah, akhirnya dokternya juga bingung kan, kalau kita nggak mau, nggak bisa, harus hari-hari. Akhirnya dia mengusahakan, akhirnya bisa lah ya. Dia bilang ya oke, nantilah kita bicarakan gitu, nanti kita atur. Pokoknya sekarang intinya kamu dulu sehat, apa sesuai check up segala macam, dia bilang gitu. Oke, itu agak mulai tenang lah dia bahasanya gitu ya. Terus akhirnya kita dikasih lihat nanti nih ruangan persalinannya kayak apa nih, sama dokter itu tunjukin. Satu-satu semuanya. Kamu datang ke tempatnya, saya tunjukin ke tempat nanti kamu lahiran, di sana kita tunjukin. Kamar rawat inapnya. Kamar rawat inapnya. Kamar bersalin. Terus kebetulan itu ada di gedung itu, ada di tempat persalinan ada di lantai 3. Beda gedung. Terus ada di lantai 3. Terus aku tanya kan, masuknya lewat mana? Itu ada pintu. Awalnya kita masuk dari lobi yang gawat darurat, yang UGD pertama. Yang nyambung ke rumah sakit yang pemerintahnya. Jadi kita nggak lewat pintu lobinya. Ya, gitu. Pintu lobi rumah sakit yang berbayarnya nih. Gedung yang berbayarnya itu, untuk yang berbayar. Kita nanya dong, kalau kita masuk lewat mana? Karena nggak mungkin kita lihat UGD lagi, gitu kan. Dikasih tahu lah dia, pintunya yang ini, tara gitu. Dia pas lihat ke bawah tuh 3 lantai. Enggak. Terus tanya, ini lobby atau liftnya di mana ya? Nggak pakai lift gitu. Ini akan membantu kamu untuk pembukaan, jadi kamu harus naik. Jadi memang sengaja, iya, dia bilang tangga itu untuk membantu pembukaan, jadi akan mempermudah kamu. Tapi kalau nanti kamu nggak kuat, boleh kok panggil susternya.
Tapi tetap nanti intinya akan sih kita bopong. tetap intinya lo jalan, lo naik tangga gitu, cuma nanti dibopong aja gitu. Sama susternya nggak dibantu lewat lobby, nggak dibopong aja sama ada susternya. kursi apa namanya, kursi dorong itu tuh orang tangga. bukan berarti lo nanti dibantu, oke nanti lo panggil suster, lo pakai kursi dorong, lo muter lewat sana, enggak ya lewat sini tapi dibantuin deh. Intinya tuh tetap lo harus lewatin itu tangga sampai ke lantai 3 gitu. Oh, oke. Jadi Mungkin kita nggak ada banyak pilihan ya opsinya ya. Jadi oke. Cuma Kalau terus aku sih nanya lagi kan, suami bisa masuk nggak di dalam selama bersalin? Suami boleh nggak tidur di ruangan itu? Maksudnya karena kemarin lihat di UGD suami nggak boleh masuk sama sekali. Apakah ini bisa? Ternyata boleh. Suami boleh masuk dalam, cuma untuk sesar apa namanya nggak boleh. Kalau sesar nggak boleh karena tempatnya harus ya, peraturan di sana tempatnya harus steril. Jadi kalau normal memungkinkan untuk suami masuk, tapi kalau sesar nggak boleh. Soalnya persyaratan dia kalau lahiran suami harus ada. Gua harus ikutan di dalam. Gitu, harus tahu lah gimana gitu anaknya. Jadi mempersiapkan mental lah gitu tadi dalam. Nggak kenapa-napa juga kan, tapi terus itu sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan. Akhirnya udah masuk hampir due date, 9 bulan. Udah menunggu due date. Nah, 9 bulan itu 36 minggu. Di 36 minggu udah persiapan. Kebetulan kita rencana orang tua nyokap bokap gue tuh untuk datang gitu. Biasa kalau anak ceweknya lahiran mereka datang bantuin antara sebulan setengah gitu, bantuin namanya lahiran pertama, belum tahu apa-apa jadi mungkin banyak ngajarin gitu. Datang. Rencananya karena due date Arin itu 18 Februari, datangnya mereka 2 minggu sebelum udah mau datang. Ya, mereka itu kira-kira tanggal 6 mau datang. 6 berangkat. Ya. Jadi nyampe 7 ya? Nyampe itu 7 Februari. Di minggu ketiga 6 ternyata feeling juga sih. Wah, kayaknya nih bakal melahirkan tanpa orang tua gitu. Maksudnya melahirkan kita berdua aja gitu, orang tua belum datang nih. Kejadian Arin itu keluar atau lahiran. Lahir itu di tanggal. Tunggu dulu nih, proses lahirannya. Enggak, aku jelasin. Kontraksinya 1 hari. Enggak ya. Jumat ke Sabtu 1 hari masih tuh. Iya. Ya, 1 hari kontraksi. 1 hari. Iya. Jumat. Ya, Jumat kontraksi. Dia nggak tahu kontraksi itu kayak apa. Nggak tahu. Nggak ada yang ngasih tahu. Karena nggak tahu. Oh, jadi, katanya tuh dapat teman, dikasih tahu teman. Dikasih teman. Kebetulan ada temanku bidan, dia ngasih tahu kalau udah mau kontraksi itu perutnya kencang, udelnya keras kayak tembok, itu kontraksi. Kayak apa gitu kan? Yang tembok yang gimana? Ini tembok bukan gitu. Kerasnya tuh kan kalau hamil udah besar juga, udah 9 bulan juga emang agak kayak begah kayak gitu kan, keras gimana, tapi itu kok bukan. Jadi ngeraba-raba, bingung. Itu di hari Jumat sih ngomong sama dia, "Dit, kok perutnya sakit ya?" Sakit kenapa? Nggak tahu, aku belum pernah ngerasain kayak gini selama hamil. Ini kontraksi bukan? Terus dia bilang, masa gitu, yang benar gitu kan. Aku kan juga nggak lahiran ya, mana tahu. Terus nelfon lah ke kakak yang udah pengalaman lahiran, "Teh, ini perut gue sakit nih, kayak gini, ini kontraksi bukan?" "Kontraksi yang gimana? Udah per berapa menit?" Apalah, udah detail banget. Apa ya? Nggak ngerti. Nggak gitu kayaknya. Bukan kali gitu, masih kontraksi palsu. Udah nggak apa-apa, santai, nggak usah ini, relax, banyak jalan. Oke, matiin. Nelfon ke mama, "Ma, lahiran gini bukan? Rasanya kayak mau pup. Lahiran tuh kayak kontraksi kayak gitu." Terus kalian jangan pup ya kalau mau pup. Terus gimana? Ini kayak mau pup nih, jangan kalau bisa. Oh yaudah, oke. Diskusi sama dia mau pup nih gimana nih, tapi itu beneran nggak gitu kan, maksudnya dia juga karena nggak tahu kan kontraksi, nggak ngerti. Terus kata dia, "Ya udah jangan ditahan-tahan deh, kamu cobain aja, tapi kalau emang sekiranya udah
mau berusaha pup tapi nggak bisa, jangan dipaksa. Ya udah, cobainlah ke kamar mandi gitu, ke toilet. Iya benar emang pup. Nggak jelas kan emang. Nggak bisa bedain. Masalahnya itu nggak Tapi bisa setelah bedain. itu sakitnya masih terus. Akhirnya Masih, kita tapi putusin untuk cek ke dokter. Siang, ya. Kamu jadi nggak kerja siang? Ya. Ke dokter. Pagi-pagi aja izin. Jadi ke dokter lah, cek ini kenapa. Ternyata sampai sana dicek dokternya, ini kayaknya udah mau ini. Telepon dokternya dulu, nih kayaknya mau lahiran nih. Yaudah, kamu kontraksi. saya masih di rumah. Oke, 2 jam lagi kamu sana. Yaudah, kamu ke rumah sakit dulu. Ya udah, akhirnya ke rumah sakit lah, janjian sama dokternya. Sampai rumah sakit, akhirnya dicek ke dokternya. Cek bukaan berapa gitu. Ternyata katanya ini udah kontraksi, udah pembukaan tapi pembukaan 1. Terus kamu bisa boleh menginap di sini kalau udah pembukaan 3. Enggak. Iya, pembukaan 3. Kan 3 apa 4? 4. Dia bilang kamu boleh datang ke sini untuk cek lagi, kalau emang nggak nyaman itu di pembukaan 4. Iya, boleh nginep di situ maksudnya. Iya, boleh ngecek dan udah bisa stay di rumah sakit itu. Di bawah itu nggak boleh, kamu masih di rumah. Nah, sebetulnya untuk kalau misalnya kamu kalau memaksakan untuk stay itu juga boleh, tapi dokternya menyarankan untuk enggak, karena kan di situ rumah sakit khusus melahirkan, jadi tiap jam bahkan ada ibu yang melahirkan. Ya, ibu yang melahirkan. Jadi itu dokternya bilang nggak bagus untuk psikologis si ibu. Ya, mungkin jadi panik kali kan, jadi kepikiran, kedengeran atau ada teriak apa itu jadi ngeganggu katanya gitu, bikin jadi nggak nyaman. Jadi kita putusin ya udahlah pulang. Kita nurut, kita pulang gitu. Terus dokternya bilang apa? Kontraksinya per 5 menit. Gimana membedakan nih udah pembukaan 3 atau ya, sama asli kayak gimana? Udah pembukaan 3 terus kontraksi asli sama palsu kayak gimana? Dia bilang dokternya selama kontraksinya itu selama 5 menit sekali. Jadi ada kontraksi selama 5 menit sekali. Udah, kamu bisa telepon saya terus datang ke rumah sakit. Udahlah, pulang lah kan. Sampai rumah istirahat. Dokternya sih bilang sebelum pulang dokter bilang kalau saya lihat dari kamu ke anak pertama itu sekitar 12 atau 14 jam si proses pembukaannya itu. Jadi nyaranin kamu bisa pulang, kamu bisa istirahat, kamu bisa makan buat bantu tenaga gitu. Kalau bisa tidur silakan tidur gitu, dokternya nyaranin kayak gitu. Terus udah gitu ya perkiraan besok pagi, dia bilang gitu, sampai ketemu besok, dia bilang gitu kan. Udah pede banget pokoknya sampai ketemu besok ya gitu. Terus kita nurut, kita pulang, coba istirahat, makan gitu kan, minum, bisa tidur sampai. Terus sebelumnya kita ada acara kantor ya? Farewell party. Ya, ada salah satu teman farewell party. Ikutan karena kan di rumah lagi kontraksi, daripada nggak ada orang jadi ikut. Nggak jauh dari apartemen, nggak jauh dari tempatnya. Terus udah makan, udah pulang lagi lah. Udah pulang nggak bisa tidur dia, sempat nggak bisa tidur. Terus dia baru bisa tidur itu ada kontraksi, terus tengah malam lah enggak itu sempat tidur berapa ya, jam tidur gitu. Terus dapat tidur jam 10 sampai jam 1 ya. Jam 1 ya. Iya, jam 1 aku dapat lah 3 jaman, 4 jaman tidur. Tengah malam dibangunin dong. Ini kontraksi bukan? Lah mana tahu.